I know you don't get too far, but I still want that. Cause you're the savage one. Yes, I know you just gotta break your heart. Looking like you're such a savage one. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in Indang Kimia Channel with me, Indar Noverniati. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan judul Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas cakupan pembelajaran yang berasal dari kimia, yaitu tentang zat dan perubahannya. Di dalam zat dan perubahannya nanti kita akan mempelajari 4 hal yang penting, yaitu manfaat belajar kimia, ruang lingkup belajar kimia, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Untuk manfaat belajar kimia, yang pertama yaitu adalah 1. Lebih paham terhadap proses alam sekitar dan berbagai proses yang terjadi di dalamnya. Jadi agar kita paham terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang terjadi di dalamnya. Apa saja? Misalnya adalah kita tahu kita bernafas itu kan menggunakan oksigen. Nah, oksigen menghembuskan CO2. CO2 ini ditangkap oleh tumbuhan, di mana tumbuhan juga mengeluarkan oksigen. Jadi ini nanti akan terjadi siklus antara kita dengan tumbuhan. Nah, penyebab suhu udara yang semakin tinggi akibat pemanasan global dapat dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, jadi ini nanti bagaimana agar pemanasan global tidak terjadi. Nah, disinilah peranan kita belajar lebih lanjut dari kimia. Yang kedua, paham terhadap produk yang bermanfaat dalam kehidupan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini jelas ya, ada kita butuhkan sehari-hari itu ada kosmetik, pakaian, sabun, minyak goreng, obat-obatan. Itu semua merupakan produk kimia yang bahan bakunya disediakan oleh alam. Yang ketiga, paham terhadap peranan ilmu kimia dalam mengembangkan produk teknologi. Oke. Di sini adalah pemilihan material badan pesawat, karoseri mobil, penggunaan cincin bagi pasien penyakit jantung. Jadi pernah dengar istilah orang punya riwayat sakit jantung di ring. Nah, di ringnya kasih cincin. Nah, cincinnya ini adalah penerapan dari peranan ilmu kimia. Termasuk juga penggunaan platina yang dapat menggantikan tulang. Jadi kalau ada orang patah tulang kemudian dipen, nah itu maksudnya diberi sambungan platina ini. Kemudian penggunaan lensa kontak untuk mata dan sebagainya. Oke, kemudian lagi yang keempat yaitu paham terhadap penggunaan bahan-bahan kimia yang bisa menimbulkan masalah baru. Oke, kita tahu polusi lingkungan, di sini ada penggunaan AC atau lemari es, itu mengeluarkan CFC ya, klorofluorokarbon. Nah, penggunaan CFC yang berlebihan ini dapat merusak lapisan ozon. Nah, ini merusak lapisan ozon otomatis akan mengganggu lingkungan. Juga penggunaan DDT. Nah, DDT tahu? Nah, itu pestisida. Pestisida ini sebenarnya dipakai untuk memberantas hama tanaman dan nyamuk. Namun juga bisa berakibat yang tidak baik, yaitu pencemaran air dan tanah. Kemudian paham terhadap zat kimia yang berbahaya jika terhirup atau mengenai kulit. Nah, ini jelas ya kalau berbahaya yang tidak sengaja, yaitu kena terhirup oleh saluran pernapasan. Oke, materi yaitu ada beberapa macam, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sifat materi dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dapat diamati dan tidak menghasilkan zat baru. Apa saja sifat fisik dapat diamati ya, misalnya warna. Sifat kimia sulit untuk diamati dan menghasilkan zat baru. Berarti misalnya ini mudah meledak, mudah melapuk, mudah berkorosi. Nah, seperti itu. Perubahan materi yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, langsung aja ini. Perubahan materi yang terjadi kemarin beberapa waktu yang lalu, mungkin kalian sudah mengumpulkan atau sudah menyebutkan beberapa hal yang termasuk perubahan materi ada di sekitar. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita lihat ya, ini gambar apa? Ini gambar kertas terbakar. Perubahan apa yang terjadi? Kertas terbakar. Jelas ini melibatkan oksigen ya, melibatkan api. Ketika kertas sudah terbakar, apakah bisa kembali ke bentuk awal lagi? Tidak bisa. Makanya ini termasuk perubahan kimia. Demikian juga ini apel yang dimakan terus didiamkan.
apa yang akan terjadi? Didiamkan akan menjadi warna kecoklatan, namanya teroksidasi karena bereaksi dengan oksigen langsung menjadi seperti ini. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan nanti akan menjadi membusuk. Nah, apakah ini bisa kembali ke keadaan semula? Tidak bisa. Maka ini disebut perubahan kimia. Kemudian kita lihat lilin. Sebenarnya lilin ketika posisi masih baru, lilin menyala. Nah, lilin menyala itu termasuk perubahan kimia karena semula gelap menjadi terang, terjadi perubahan, itu termasuk perubahan kimia. Sumbunya yang semula panjang lama-lama jadi habis, jadi pendek, terbakar sumbunya, itu termasuk perubahan kimia. Akan tetapi lilin ketika meleleh, lelehannya ini kan mencair, akan menjadi tetes-tetesan putih yang nanti akan memadat. Nah, ini disebut perubahan fisika. Jadi ketika lilin terbakar dan menyala, ini bisa menimbulkan perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Kita lihat yang lain, yaitu kayu. Nah, kayu ketika dibentuk menjadi memiliki 4 kaki seperti ini, namanya kita sebut, tidak lagi menyebutnya sebagai kayu tapi sebagai meja. Maka ini disebut perubahan fisika. Kenapa? Tidak menimbulkan zat baru. Zat awalnya masih kelihatan kayu. Berarti ini disebut perubahan fisika. Nah, sekarang kalau ini besi, nah kita lihat dari yang samping dulu ya. Ini pembuatan besi. Besi itu bisa dibuat macam-macam, menjadi pagar, menjadi rantai, atau menjadi yang lain. Proses pembuatan besi menjadi pagar, menjadi rantai, proses mengelasnya ini disebut dengan perubahan fisika karena tidak ada zat baru. Tetapi ketika besi kok didiamkan saja, kena air, mengelupas, akhirnya menjadi berkarat, ini disebut perubahan kimia. Oke, kalian bisa melihat lebih lanjut di dalam video saya dengan judul perubahan materi. Nah, nanti bisa kalian cek sendiri ya. Oke, berikutnya yaitu penggolongan materi. Penggolongan materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal dibedakan lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Apa perbedaannya? Kalau unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan dengan cara apapun. Contohnya adalah natrium, klor, hidrogen, oksigen. Unsur ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid itu semi-logam, jadi antara transisi antara logam dan non-logam. Senyawa yaitu zat tunggal yang masih dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Contohnya adalah NaCl, natrium klorida, tentunya bisa diuraikan menjadi Na dan Cl. H2O, air, bisa diuraikan jadi hidrogen dan oksigen. Bagaimana menguraikannya? Dengan melalui reaksi kimia. Oke, yang ketiga yaitu campuran, yaitu gabungan antara 2 zat atau lebih tetapi masih memiliki sifat zat semula. Contohnya yaitu larutan gula, larutan garam. Nah, larutan gula itu kan terdiri dari gula dan air. Demikian juga larutan garam terdiri dari garam dan air. Masih terdapat sifat dari zat semula, makanya disebut dengan campuran. Oke, berikutnya pemisahan campuran. Pemisahan campuran, salah satu sifat dari campuran yaitu dapat dipisahkan. Pemisahannya dapat dilakukan dengan cara fisika maupun kimia. Oke, kita lihat untuk pemisahan yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi artinya adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contohnya adalah menjernihkan air yang keruh, itu dengan cara disaring. Yang kedua, kristalisasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dari komponen campuran zat padat dengan dalam pelarut. Contohnya adalah pemurnian garam dapur yang kotor. Jadi garam dapur dibersihkan dulu, dilarutkan dulu, baru disaring, dan akhirnya dipanaskan, akhirnya menjadi kristal kembali yang putih. Yang ketiga yaitu destilasi. Destilasi yaitu penyulingan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya adalah pemisahan air dengan alkohol, pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi itu adalah bagian-bagian dari minyak bumi. Dari aftur, bensin, ada solar, ada minyak bumi, lilin, sampai dengan aspal. Ekstraksi adalah pemisahan campuran dengan tujuan mendapatkan saripati atau mendapatkan kepekatan salah satu komponennya. Contohnya adalah ekstraksi, yaitu pemisahan kafein dari kopi, pemisahan tanin dari teh. Adsorpsi yaitu pemisahan dengan cara pengambilan atau penyerapan salah satu zat dari campurannya. Adsorpsi dilakukan dengan cara menahan salah satu zat dari campuran yang berupa gas atau yang berwujud cair oleh suatu permukaan dari adsorbent.
Kromatografi yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan. Ini biasanya adalah pemisahan campuran zat warna pada tinta. Sublimasi yaitu pemisahan campuran berdasarkan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang bercampur dengan tanah. Oke, saya rasa itu saja materi yang ingin saya sampaikan untuk bab yang pertama. Oke, untuk menambah pengayaan, jawab cepat ya. 1 soal 3 detik. Kalian ambil nafas, pantengin soal, jawab dalam 1 detik. Oke. Unsur senyawa atau campuran. Oke, udara termasuk campuran, emas 22 karat termasuk campuran. Hore, adakah yang betul? Selamat bagi yang betul. Sekarang kita bahas, kenapa udara termasuk campuran? Tentu karena udara itu terdiri dari campuran gas-gas, ada gas oksigen, gas nitrogen, ada gas hidrogen, dan lain sebagainya. Kalau emas 22 karat, ini juga merupakan campuran. Kenapa? Karena kalau emas yang asli berapa karat? Ya, 24 karat. Kenapa menjadi campuran 22 karat? Tentunya ada tambahannya. Oke, masih ada soal lagi. Next. Sama ya, waktu 3 detik. Lambang dari unsur berikut. Oke, besi lambangnya Fe atau ferum. B, karbon lambangnya C. Hore, saya yakin banyak yang betul. Senyawa berikut sering digunakan dalam kedokteran. Ya, oke. Alkohol, jelas kegunaannya adalah untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Untuk dokter gigi itu ya, habis meriksa pasien satu ke yang lain harus disterilisasi dulu. Magnesium hidroksida ini disebut juga madrok. Ini adalah sebagai obat mah, itu penetral dari asam lambung. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, boleh diskusi melalui kolom komentar atau bisa juga kalian sampaikan pertanyaan melalui GC atau WA. Oke, jika ada salah saya minta maaf, dan jika kalian pikir bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, jangan lupa sampaikan ke teman-teman kalian biar teman kalian semuanya jago IPAS.